Hai, ketemu lagi dengan Andi Tarot In. Oke, hari ini An punya satu tema yang judulnya Once in a Blue Moon. Mungkin untuk beberapa yang sudah pernah nonton video An, ini juga sudah pernah An sebutkan bahwa An akan buat satu reading ya untuk energi Blue Moon. Dimana Blue Moon itu adalah sebuah fenomena alam yang mana bulan purnama itu terjadi dalam satu bulan 2 kali. Nah, itu juga terjadi di bulan Oktober ini, yaitu tanggal 31 Oktober nanti. Dan kali ini untuk readingnya sendiri, An akan melihat energi apa yang kira-kira akan datang kepada Happy Souls untuk Blue Moon nanti di tanggal 31 Oktober. Dan di sini An sudah punya 4 pilihan. Karena ini adalah fenomena yang hanya terjadi sekitar 2,5 sampai 3 tahun sekali. Jadi ini An juga buat spesial, ada 4 pilihan. Biasanya An hanya berikan 3 pilihan, sekarang ada 4 ya. Oke, untuk file yang pertama, ini An punya kartu Moon. Ya. Kartu Moon di sini dibilang take note of intuitive message. Atau kamu diminta untuk menulis sesuatu tentang hal-hal pesan-pesan intuisi yang kamu dapatkan. Oke. Kemudian yang kedua, Knight. Knight, be brave and honest. Oke. Untuk Knight, be brave and honest. Kamu diminta untuk berani dan jujur. Oke. Untuk file yang ketiga ada Hunter. Track down your fears and desires. Kamu harus mengetahui apakah ketakutan-ketakutan kamu dan keinginan-keinginan kamu ya. Lalu yang file keempat adalah Stack. Trust and thrive. Stack ini adalah rusa jantan ya. Kemudian untuk pesannya trust and thrive. Jadi kamu diminta untuk terus percaya dan berkembang. Oke, baik itu saja pilihannya ada 4. Silahkan Happy Souls lihat gambar atau pesannya yang mungkin Happy Souls paling tertarik. Itu adalah file Happy Souls. Sampai ketemu di file Happy Souls. Bye bye. Hai, oke, ini adalah file 1 Happy Souls yang pilih Moon ya. Oke. Di sini ada pesannya take note of intuitive message. Nah, kamu diminta untuk menulis apapun yang ada atau tersirat dalam intuisi kamu. Apakah pesan-pesan yang mungkin kamu terima dari intuisi tersebut ya? Kemudian untuk Moon ini sendiri menyatakan kalau Happy Souls mungkin adalah seorang yang sensitif, seseorang yang mungkin punya intuisi yang kuat, ataupun mungkin seseorang yang sangat spiritual dan mungkin juga mempunyai ikatan atau perasaan terhubung dengan bulan atau dengan fase bulan. Dimana di sini kita akan membahas energi yang akan dibawa oleh Blue Moon pada tanggal 31 Oktober nanti kepada Happy Souls kalian ya. Dan untuk mohon maaf karena aku pindah tempat, jadi mungkin suaranya agak ribut dengan traffic di luar sana ya. Oke, kembali lagi dengan Moon. Di sini mungkin Happy Souls itu diminta untuk mengusahakan sesuatu di dalam kehidupan Happy Souls agar tidak memblokage atau membatasi apa yang mungkin bisa didapat atau bisa diraih oleh Happy Souls. Gitu. Jadi ini adalah bagaimana Happy Souls bisa bekerja ya, bisa bekerja untuk menghilangkan semua ilusi atau blockage tadi supaya Happy Souls dapat meraih apa yang Happy Souls inginkan. Oke? Kita langsung menuju ke bacaan kamu ya. Reading kamu untuk ini aku ambil Tarot Rider White. Oke. Rider White Tarot ini akan ambil The Knight of Pentacles, kemudian
Death. Wow, ada death. Lalu ada Nine of Pentacles. Wow, oke. Di sini lihat adalah energi yang akan datang kepada kamu adalah energi yang stabil, solid. Jadi begini, kemungkinannya kamu itu akan mempunyai banyak hal ya yang ada di intuisi kamu, yang ada di pikiran kamu yang begitu saja terlintas. Karena intuisi itu begitu. Itu aja yang langsung terlintas, bukan sesuatu yang kamu pikirkan, bukan sesuatu seperti kamu cari penyebabnya, kamu cari solusinya gitu, bukan. Intuisi itu adalah hanya datang seketika itu saja kepada kamu, dan pada saat itulah kamu diminta untuk take note atau menulis tentang intuisi yang kamu terima. Dan di sini ada energi Knight of Pentacles, di mana itu diminta untuk happy soul sekalian, diminta untuk mengambil pesan-pesan atau hal-hal yang sudah disampaikan melalui intuisi happy souls tadi ke dalam alam real, nyata. Seperti Knight of Pentacles ini, dia adalah elemen tanah ya, atau elemen yang bumi gitu, dimana earth itu harus berjejak, harus menjejak bumi gitu. Jadi mungkin kebanyakan happy souls yang memilih ini adalah orang-orang yang spiritual gitu kan, dan itu diminta untuk energinya sendiri dijadikan ke kehidupan yang nyata, dimana happy souls kemudian akan mengalami rebirth. Di sini ada death. Rebirth, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang benar-benar dapat mewujudkan apa yang happy souls inginkan. Dan itu semua karena happy soul sudah mencoba untuk menjadikan nyata apa yang jadi intuisi happy souls. Diusahakan menjadi sesuatu yang nyata atau berjejak atau dalam kehidupan real, di dalam kehidupan 3D happy souls. Oke? Nah, setelah mendapatkan rebirth ini, energinya akan berubah. Dan ini indah sekali karena energinya menjadi Nine of Pentacles, di mana Nine of Pentacles adalah sebelum Ten of Pentacles. Dan Ten of Pentacles adalah ultimate accomplishment gitu ya. Jadi ultimate happiness kayak gitu. Ini adalah bagaimana happy souls menerima diri happy soul sendiri, kemudian menjadi penuh dengan apa yang happy souls punya. Happy souls semakin bersyukur atas apa yang happy souls punya di dalam hidup ini. Happy souls semakin penuh dengan kebahagiaan karena apa yang sudah diterima oleh happy souls ternyata memang indah gitu. Dan itu menjadi sebuah kesadaran atau penyadaran diri dari rebirth tadi, sehingga energi happy souls akan berubah menjadi konten, menjadi penuh, bukan orang yang merasa hampa, bukan orang yang merasa who am I gitu, selalu bertanya, kemudian selalu merenungkan apa sih gue ngapain hidup di dunia. Nah itu mungkin terjadi ya, tapi itu harus dijadikan untuk sesuatu yang real. Nah, kira-kira misalnya nih, happy souls bertanya, apa sih gunanya gue di dunia? Nah, apa yang happy souls mau? Apa yang happy souls ingin perbuat di dalam dunia? Lakukan itu. Intuisi yang happy souls terima, lakukan itu di dalam dunia, dan itu akan membawa happy souls kepada rebirth dan contentment tadi. Jadi happy souls akan merasakan kepenuhan, energi yang abundance, energi yang penuh dengan kebahagiaan. Oke? Kemudian kita lihat dari energi oracle. Oke. File 1, kamu dapat Healer of the Ages. Mungkin memang happy souls butuh healing ya. Butuh healing di sini, dimana healing adalah sesuatu yang krusial karena energinya ini masih energi yang harus diusahakan. Jadi pada saat blue moon nanti kemungkinan nih happy souls akan mendapatkan healing, energi penyembuhan, dimana happy souls set intention ya. Ketika happy souls merasa oke, dengan semua sakit hati, dengan semua hal yang pernah dialami di masa lalu, happy souls memaafkan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian happy souls juga mau menerima apa yang pernah terjadi dalam kehidupan happy souls, dan kemudian happy souls menjadikan hal itu sebuah pelajaran yang sangat berharga karena tidak ada yang sia-sia di dalam hidup. Jadi segala sesuatunya itu pasti berharga untuk kehidupan happy souls, baik menjadi pelajaran maupun menjadi berkat untuk hidup happy souls ya. Dan ini adalah energi healing yang akan datang pada saat blue moon nanti,
energi yang akan menjadikan happy souls abundance. Kemudian dari Earth Magic, ini adalah wow, movement, river. Oke, ini bagus banget gambarnya ya. Pada saat matahari mulai terbit gitu, terus ada di pinggir sungai ini, di atas bukit, di bawah bukit ini seperti movement atau pergerakan. Jadi ada sebuah pergerakan yang terjadi dalam hidup happy souls, dan ini membuat happy souls tidak lagi resistance atau menolak apa yang terjadi di dalam hidup, tapi menerima, lebih seperti river gitu, seperti air. Walaupun lambat ya, seperti ini Knight of Pentacles, tapi movement ini sangat berarti karena happy souls tidak melawan arus. Happy souls tidak menahan arus ya. Jadi happy souls merasa bahwa hal ini adalah yang terbaik untuk happy souls lakukan, dan energi ini kemudian mengalir dalam happy souls, di mana happy souls diminta jangan melawan atau memblok apa yang mengalir ke dalam kehidupan happy souls. Jadi berserahlah kepada pergerakan kehidupan, berserahlah kepada kehidupan, go with the flow. Jadi kayak bernafas yang panjang pada saat mungkin sesuatu jadi lebih berat gitu ya, tapi jangan dilawan. Tenang, mencoba untuk tenang, dan ketika happy souls mencoba untuk berkolaborasi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan, happy souls akan mendapat pengetahuannya. Happy souls akan mendapat pelajarannya, apa yang didapat dari pengalaman-pengalaman hidup happy souls. Jadi jangan dilawan ya. Oke, kemudian dari Moonology ya, happy souls dapat the answers you need are coming. Full moon in Gemini. Oke, ini mungkin ketika happy souls merasa mencoba mengikuti alur kehidupan gitu ya, mencoba mengikuti apa yang terjadi dalam kehidupan happy souls, kemudian hal ini akan terjadi karena happy souls mencoba untuk tenang, mencoba untuk menikmati apa yang ditawarkan kehidupan ke dalam hidup happy souls gitu ya. Kemudian mencoba untuk go with the flow like a river gitu. Akhirnya happy souls akan menemukan jawaban, dan entah apa pertanyaan happy souls ya, the answer you need are coming. Jawaban yang kamu butuhkan akan datang. Ini adalah sesuatu yang indah kan, ketika pertanyaan kita dijawab dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan paling indah lagi pada saat yang paling dibutuhkan. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah Parrot Spirit. Watch your words. Wow, ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat biasa dilakukan oleh banyak orang. Ya, ketika kita cursing, mengutuk diri sendiri, ketika kita mengata-ngatai diri kita sendiri, ketika apa ya? Jadi kayak itu tuh kayak udah terbiasa gitu. Kita misalnya kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita bisa dengan biasa bilang, ah bodoh kamu, tapi ke dalam diri kita sendiri gitu, kepada diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Parrot Spirit atau oleh siapapun ya. Tapi ini mungkin sangat dibutuhkan untuk happy souls yang pilih pile 1, karena di sini Parrot Spirit bilang watch your words, dimana happy souls diminta untuk lebih hati-hati terhadap kata-kata yang happy souls ucapkan ke dalam hati atau ke dalam diri sendiri. Karena ingat, kata menjadi doa ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ketika happy souls bilang, aku sih emang gak pernah beruntung, nah itu bukan sesuatu hal yang bagus untuk dikatakan, karena itu menjadi doa happy souls untuk diri happy souls sendiri, bahwa happy souls bukan orang yang beruntung. Kita banyak melakukan hal itu ya, dan sering bahkan. Dan itu yang membuat kita jadi lebih down lagi ketika kita berada di posisi yang sudah di bawah. Jadi cobalah semangati diri sendiri happy souls ya, dimana di blue moon ini energinya adalah bagaimana happy souls bisa menyembuhkan diri sendiri ya, menyembuhkan diri sendiri lewat perasaan ya, lewat perkataan kepada happy souls sendiri ya, lewat bagaimana happy souls mencoba melakukan semuanya intuisi-intuisi tadi
dijadikan nyata di dalam kehidupan Happy Souls, dan energinya akan berubah menjadi sesuatu yang indah untuk Happy Souls. Oke? Kemudian kartu terakhir adalah dari self care ya. Sacred self care. Apa dia bilang? Take a walk. Oke. Take a walk. Di sini Happy Souls diminta untuk berjalan ya. Ini adalah sungai yang berjalan, dan ini juga adalah jalanan ya. Jadi ini kan ada pundak seseorang ya. Nah, di sini dia berjalan menuju ke hati, ke center of the heart. Jadi take a walk. Take a walk to your center of your heart ya. Dan ini akan menjadikan Happy Souls mengetahui apa sebenarnya obstacle atau tantangan Happy Souls, apa yang harus disembuhkan ya, apa yang harus Happy Souls coba buang ya, energi-energi apa yang Happy Souls buang, karena energi the moon ini energi yang dark, bukan negatif ya, tapi dark. Jadi mungkin sedih gitu ya, tapi berada di dalam kesedihan dan tidak mengetahui apa yang menyebabkan kesedihan, dan itu kayak merasa di dalam kegelapan. Nah, ini adalah waktunya Happy Souls untuk take a walk, literally take a walk ya, bisa menjadi sebuah meditasi. Jadi meditasi itu tidak harus melulu duduk bersila, tenang, kemudian diam, memejamkan mata, enggak. Meditasi itu bisa berbagai cara, dengan mendengarkan musik, dengan melakukan sesuatu yang Happy Souls sukai. Nah, ini diminta untuk take a walk atau mencoba untuk berjalan ya. Dan dari berjalan tersebut mungkin Happy Souls akan mengalami pencerahan ya tentang apa yang Happy Souls butuhkan, atau mungkin mendapatkan intuisi. Jadi ketika berjalan, Happy Souls juga mungkin boleh membawa catatan ya. Berjalan seperti biasa gitu ya, mungkin melewati tumbuh-tumbuhan, melewati pepohonan, itu akan memberikan lebih ceria Happy Souls. Pada saat itu energinya akan terbarukan gitu. Oke? Jadi mungkin ini saja untuk pile 1, energi yang indah menurut aku ya. Dan semoga Happy Souls juga menemukan keindahan dalam energi ini, dan semoga hal ini membantu. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, oke, ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pile 2, yaitu Night, Be Brave and Honest. Wow, oke, ini adalah energi yang sangat kuat ya. Dimana energi ini mungkin Happy Souls yang pilih ini adalah seseorang yang sangat suka keadilan atau merindukan keadilan. Happy Souls adalah seseorang yang berani, jujur, kuat gitu kan. Dan apa yang penting buat Happy Souls adalah sesuatu yang benar dilakukan. Jadi Happy Souls adalah seseorang yang mungkin selalu melakukan hal yang benar dan ingin melakukan hal yang benar, juga ingin membawa kejujuran ya, membawa keadilan di dalam kehidupan. Wow, sangat mulia keinginannya. Oke, kita lihat kartu tarotnya ya. Ini An ambil dari Rider-Waite Tarot, dimana An ambil 3. Oke, apa yang akan diberikan Blue Moon? Energinya adalah Ace of Cups. Wow. Lalu Knight of Cups. Kemudian Wheel of Fortune. Nice. Oke. Ini adalah energi yang akan diberikan oleh Blue Moon, yang akan dibawa oleh Blue Moon kepada Happy Souls ya. Ace of Cups, di mana Happy Souls akan merasakan sebuah hal yang baru atau akan mendapatkan sesuatu ya, offering nih dari Knight of Cups ini. Seseorang ya, mungkin adalah seseorang yang baru dan baru Happy Souls kenal gitu ya, karena ini Mercury retrograde masih berada sekitar sampai pertengahan November ya, atau 10 November aku lupa. Yang pasti ini adalah sesuatu hal yang baru, dimana ditandai oleh Ace of Cups, sesuatu yang baru. Bagaimana Happy Souls merasakan hal yang baru, dan itu merupakan sesuatu yang berhubungan sama perasaan. Dan di sini ada Knight of Cups, kemudian muncul orangnya, orang yang menawarkan sesuatu ya,
yang berhubungan dengan perasaan, itu bisa berkaitan dengan asmara, dengan hubungan, atau mungkin pertemanan ya, dari awal pertemanan yang akan menuju ke something atau sesuatu yang lebih intim atau lebih romantis gitu. Energinya energi night, tapi kemudian berkatnya atau blue moon membawa energi cinta ke dalam kehidupan happy souls. Dan di sini ada Wheel of Fortune, di mana ini adalah sebuah takdir atau suatu keberuntungan. Dan di sini ada Wheel of Fortune, di mana ini adalah sebuah roda keberuntungan ya, yang mungkin akan dibawa energi keberuntungan untuk happy souls di blue moon ini. Wow, happy souls akan merasa sangat beruntung di saat blue moon nanti, dan energinya ini adalah energi yang positif ya, bukan energi yang negatif. Happy souls akan merasa sangat positif juga, atau mungkin bahkan gembira karena mendapatkan perasaan yang baru dari seseorang yang baru. Oke. Kemudian dari energi oracle-nya nih, happy souls dapat strategi. Oke, ada strategi di sini. Nah, ini ada journaling. Oke. Journaling, di mana happy souls diminta untuk membuat jurnal ya. Oh, ternyata glare. Coba. Oke. Ya. Diminta untuk membuat jurnal tentang sesuatu ya. Sesuatu yang memang jadi goals happy souls. Jadi mungkin nih energinya adalah energi planning. Pada saat nanti happy souls mengalami perasaan ini ya, diberikan sebuah energi yang baru ya, Ace of Cups tentang emosi. Kemudian ada strategi di sini. Jadi mungkin happy souls diminta untuk set specific plan untuk goals atau tujuan kamu. Kemudian memastikan bahwa plan itu dapat terjadi ya, dengan take control dan take lead for your long term goals. Jadi untuk long term goals atau tujuan jangka panjang. Oke? Ini adalah strategi yang mungkin akan menjadikan energi happy souls pada saat nanti blue moon ya. Oke, kemudian ada earth magic ya. Di sini kamu dapat new moon, ada promise. Oh, wow. Oke. Ini menyatakan bahwa jangan lihat ininya ya. Mungkin promise di sini berhubungan dengan asmara, berhubungan dengan strategi kamu ya, terhadap mungkin hubungan percintaan kamu, dan berhubungan dengan sesuatu tentang keberuntungan atau energi yang dibawa pada blue moon nanti. Dan blue moon adalah full moon pada saat nanti ya. Ini ada new moon di sini, berarti akan ada new moon setelah full moon. Oke? Nah, new moon ini sendiri akan memberikan promise kepada kamu, di mana promise ini kalau aku rasa ya, ini adalah tentang bagaimana kamu mencoba untuk komit terhadap project atau sesuatu yang kamu tadi buat plannya di sini, sudah buat rencananya di sini. Jadi kamu mungkin nanti di new moon ya, nanti aku coba akan kasih tanggalnya di sini untuk new moon berikutnya, dan di situ adalah bagaimana happy souls bisa dengan penuh intensi, keyakinan yang teguh untuk memberikan atau memanifestasikan sesuatu yang happy souls inginkan atau long term goals yang happy souls sudah set di strategi ini. Gitu. Jadi energinya ini akan menjadi energi manifestasi, dimana pada saat blue moon itu akan diberikan energi supaya happy souls bisa memanifestasi sesuatu yang merupakan goals happy souls. Dan di sini di new moon happy souls diminta untuk set intensi atau keinginan happy souls ya, dengan penuh keyakinan yang teguh, dan bagaimana rasanya dirasakan dengan sepenuh jiwa, bahwa ketika keinginan itu tercapai, apa yang akan happy souls rasakan. Jadi sepertinya keadaan atau perasaan di mana happy souls sudah mengalami hal itu, dan itu jadi manifestasi. Dan ini adalah bagaimana si new moon bilang
bahwa ini adalah saatnya Happy Souls untuk set intention tadi, kemudian mencoba untuk menjalani atau mengusahakannya dalam kehidupan nyata ya, take it to action ya, kemudian dan dengan penuh komitmen untuk mewujudkan hal tersebut, gitu katanya. Jadi ini adalah new moon yang akan terjadi di bulan November nanti ya, karena kalau di bulan Oktober ini tinggal tanggal 31 nanti ada full moon kedua yaitu blue moon. Oke, kemudian untuk selanjutnya Happy Souls mendapat dari Moonology, your dreams need a practical plan. Wow, ini pas banget ya, strategi, kemudian plan, practical plan, atau sesuatu yang memang rencana yang memang diwujudkan ya secara praktis, bisa diwujudkan secara praktis dan dilaksanakan. Oke. Kemudian ini adalah full moon in Taurus. Taurus itu di bulan sekitar April Mei ya. Jadi mungkin your dreams ini akan terwujud atau practical plan, wow, aku nabrak kamera. Jadi practical plan ini akan bisa diwujudkan pada saat full moon in Taurus nanti. Oke. Kemudian untuk berikutnya ada Spirit Animal. The Spirit Animal Oracle, kamu mendapat Stag Spirit. Stag Spirit ini adalah rusa jantan ya, dimana ini cakep banget ya rusanya. Rusa jantan ini melambangkan take the lead ya, karena dia adalah memang pimpinan dari kawanan rusa ya, dimana dia minta untuk kamu juga take lead, untuk mengambil langkah, memimpin, mengontrol apapun yang sudah menjadi goals kamu atau long term goals kamu ya. Jadi ini diminta untuk take the lead, kamu harus benar-benar masuk ke dalam goals kamu tadi, strategi kamu yang kamu lakukan itu harus kamu jadikan nyata, dan itu kamu diminta untuk take the lead. Dan energi ini adalah energi leadership yang akan datang pada saat blue moon nanti ke dalam kehidupan kamu. Jadi ini adalah energi kepemimpinan, bagaimana Happy Souls diminta untuk memimpin hidup sendiri, memimpin diri sendiri untuk menjadikan nyata strategi-strategi tadi. Jangan lupa bahwa dia memberikan energi keberuntungan pada saat blue moon nanti. Jadi launch your strategi, practical plan, take the lead, untuk jangan lupa ada keberuntungan juga untuk mencapai long term goals Happy Souls atau tujuan jangka panjang Happy Souls. Oke. Kemudian ada satu kartu lagi di sini. Dari Self Sacred Oracle, self care ya, aromaterapi. Ini mungkin adalah Happy Souls ya. Pada saat set intention Happy Souls, dimana Happy Souls mungkin sudah melakukan planning gitu ya, strategi. Kemudian Happy Souls merasa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Dan pada saat Happy Souls men-set intention nanti pada saat new moon, Happy Souls juga mungkin bisa menyalakan atau membakar aromaterapi gitu ya, aromaterapi sesuai dengan aroma yang Happy Souls sukai untuk set intention. Ini bukan witchy atau bukan sihir-sihir apa ya, bukan, tapi ini lebih ke relaxing your mind. Ini adalah relaxing your mind. Jadi pikirannya tenang gitu ya, sesuatu yang membawa ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa pada saat Happy Souls set intention tadi. Jadi ketika new moon nanti, mungkin Happy Souls bisa set intention tersebut, kemudian menjadikan keberuntungan itu nyata di depan mata Happy Souls ya, dengan strategi Happy Souls ya yang sudah dibawa ke dalam practical plan untuk dilaksanakan nih di Stag Spirit ini, untuk dilaksanakan. Dan ini adalah energi yang dibawa oleh Blue Moon untuk Happy Souls kalian nyatakan di dalam kehidupan 3D atau dalam kehidupan real Happy Souls. Oke, itu aja yang mungkin An bisa sampaikan. Dan ini adalah energi yang akan Blue Moon berikan pada Happy Souls yang pilih pile 2. Oke,
Terima kasih, semoga hal ini bisa membantu dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, oke, kamu yang pilih file 3, Happy Souls yang pilih Hunter. Wow, keren banget. Keren banget dengan semua atribut yang ada di kepalanya. Kemudian ada busur panah yang ada di tangannya. Benar-benar pemburu. Dan dia bilang, track down your fears and desires. Jadi kamu diminta untuk mengenali ketakutan-ketakutan kamu dan keinginan-keinginan kamu. Dimana ketakutan kamu adalah satu-satunya penghalang ya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi apa yang kamu mau saat ini mungkin saja belum terjadi karena sebenarnya itu berkaitan sama ketakutan kamu, dan ketakutan ini yang harus diatasi, ketakutan ini yang harus dihadapi, harus face to face terhadap ketakutan tersebut ya, berhadapan dengan ketakutan untuk menaklukkannya. Dan kamu akan diberikan energi ya, kepedean atau kepercayaan dirilah dan kekuatan pada saat nanti Blue Moon ya, pada saat ini menjelang Blue Moon, untuk mengenal diri kamu lebih baik dengan Hunter ini. Jadi Happy Souls yang pilih Hunter ini kemungkinan memang diminta untuk atau ingin lebih mengenal dirinya sendiri. Oke? Lalu untuk yang Tarot, aku ambil dari Rider-Waite Tarot. Di sini ada 3. Aku ambil Queen of Swords. Wow, nice. Ini adalah tentang kebenaran dari perasaan atau keadaan situasi gitu ya. Jadi ini Queen of Swords. Kemudian yang kedua, oke, ini Seven of Pentacles, dan ini terbalik, reverse ya. Oke. Wow, Five of Cups. Oke. Ya, ini adalah energi yang mungkin akan ada pada saat Blue Moon nanti pada tanggal 31 Oktober. An melihat ini sebagai sebuah hal proses ya, dimana proses ini mungkin kamu mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar gitu ya nih Hunter, tapi kamu sendiri masih diliputi oleh ketakutan-ketakutan yang tadi ya, ketakutan-ketakutan dan penyesalan-penyesalan nih. Di sini ada penyesalan. Lalu mungkin ada ketidaksabaran terhadap sesuatu yang kamu mungkin sudah tanam tapi tidak kamu, sampai saat ini belum kamu tuai, kamu belum merasakan hasilnya. Kamu sudah melakukan usahanya tapi sepertinya usahanya sia-sia dan itu membuat kamu jadi sedih gitu ya. Tapi ini energinya, sebenarnya energi di sini kalau aku lihat ini kalau Queen of Swords itu dia memang energi tentang sebuah kebenaran, energi tentang suatu hal yang mungkin kamu tunggu-tunggu ya beritanya. Ini sebuah energi komunikasi di mana dia tidak pilih-pilih orang. Komunikasinya kebenarannya A ya A, B ya B, bilangnya begitu. Dan ini mungkin yang membuat kamu jadi tidak nyaman seperti ini energinya ya. Energinya jadi energi yang energinya menjadi seperti energi yang menyesali gitu ya. Entah ada suatu kebenaran apa yang mungkin kamu akan dapatkan nanti ya, atau ada suatu informasi apa yang mungkin kamu akan dapatkan. Kemudian kamu juga akan merasa mungkin di Blue Moon nanti ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama keinginan kamu, ada sesuatu hal yang mungkin tidak seperti apa yang kamu inginkan atau harapkan, yang mungkin kamu rasakan sebenarnya kamu sudah berusaha dengan sebaik-baiknya tapi kamu tidak merasakan hasilnya. Tapi jangan salah, energi yang diberikan oleh Blue Moon nanti adalah ini. Kamu masih lihat yang 3 cups ya, yang terguling atau tumpah ini ya, 3 cups. Tapi kamu nggak lihat ada berkat 2 cups di sini ya, 2 of cups, dimana 2 of cups ini adalah kolaborasi. Jadi ada energi kolaborasi yang aku lihat di sini ya, dimana saat ini mungkin kamu masih merasakan kesedihan ya terhadap sesuatu yang tidak berhasil. Ini kayak kamu meratapi atau ya menyesali apa yang sudah terjadi dengan 3 of cups ini tumpah.
Yang kamu tidak sadari, ini di sini kamu membelakangi Two of Cups ini, dimana sebenarnya Two of Cups ini adalah energi yang diberikan pada saat blue moon nanti, yaitu energi kolaborasi. Entah ini kolaborasi dengan teman, entah kolaborasi dengan orang yang kamu baru kenal, atau kolaborasi dengan seseorang yang mungkin jadi potensi untuk menjadi pasangan kamu ke depan. Relationship yang berhubungan dengan emosi atau asmara, ya. Jadi energi ini adalah energi yang penuh dengan ketakutan. Aku lihat ini juga kayak kamu gak sabar terhadap sesuatu yang akan berbuah gitu, sesuatu yang berbunga, sesuatu yang berhasil. Nah, ini ada impatient atau sesuatu yang tidak sabar gitu ya di sini. Dan ini yang membuat kamu jadi mungkin merasakan hal ini. Tapi aku lihat di sini adalah energi ini adalah energi kolaborasi yang akan terjadi ya pada saat di bulan full moon nanti, di bulan penuh nanti. Energi Two of Cups. Di sini memang ada Five of Cups di mana kamu sedih, tapi kamu belum menyadari bahwa ada sesuatu yang dibawa ke dalam energi ini, di mana energinya akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik untuk kamu. Oke. Kemudian dari energi Oracle, aku tarik Victory. Kan sih? Kamu dapat kemenangan. Wow. Ini sebuah hunter yang dapat kemenangan tuh kayak dapat akhirnya dapat hewan bidikannya gitu ya. Pada saat dia lagi memburu sesuatu ya, kemudian pada saat dia memburu, dia melepaskan senjatanya atau melepaskan toolsnya pada saat dia memburu, kemudian dapat. Nah, itu adalah perasaan yang akan diberikan kepada kamu. Energi inilah yang akan kamu rasakan pada saat blue moon nanti, dimana energi ini akan membawa kepercayaan diri kamu ya, bahwa kamu sudah menang terhadap diri sendiri. Menang terhadap diri sendiri, nggak menangis lagi tapi menang terhadap diri sendiri dalam mengatasi atau overcome ya keadaan situasi kamu saat ini, atau mungkin pada saat nanti di blue moon ya. Oke, ini agak glare, coba aku naikkan ke atas sedikit. Ya, dan energi ini adalah energi yang baik sekali, dimana kamu juga harus menjadikan nyata kemenangan ini, dimana energi ini adalah energi kepercayaan diri ya. Tadi ini sama hunter ini, kalau hunter nggak punya kepercayaan diri, dia nggak akan bisa jadi hunter. Seorang pemburu nggak percaya bahwa dirinya bisa membidik dan berhasil membidik suatu buruannya, itu tidak akan jadi hunter yang baik. Oke, begitu juga kamu. Ketika kamu punya energi victory ini, tapi kamu nggak menghayatinya atau kamu tidak mempercayainya, kamu nggak akan menang. Jadi energi victory ini adalah mengingatkan kamu bahwa kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Jangan dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang tadi ya. Ketakutan-ketakutan itu hanya ilusi ya. Ketakutan itu tidak real. Jadi kamu harus berhadapan dengan ketakutan kamu supaya kamu bisa mengatasi hal tersebut. Oke? Kemudian dari Earth Magic Oracle, kamu dapat Wolf. Wow, insting. Ini adalah sesuatu yang sangat match gitu. Aku ngerasa ini sinkron banget. Sinkron bagaimana wolf dan hunter ya. Karena wolf itu juga seekor pemburu, ya kan? Wolf adalah binatang pemburu. Dia berburu tapi dalam kawanan. Dia berburu dalam pack. Jadi wolf ini mengisyaratkan insting ya, dimana insting ini yang harus kamu tajamkan. Kamu jangan bergulat dengan kesedihan, kamu jangan bergulat dengan segala hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, baik atau buruk, semua orang pasti mengalaminya. Ketika itu buruk, kamu embrace, kamu terima, dan kamu mencoba untuk mengolahnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menang dalam keadaan dan situasi seperti ini. Begitu juga wolf, di sini energi wolf itu bagaimana mengatasi keterbatasan mindset kamu atau mengatasi keterbatasan pikiran kamu nih di sini. Bagaimana kamu dibatasi oleh pikiran dan terus menunggu secara tidak sabar sesuatu gitu ya.
sampai jadi nyata gitu. Jangan menunggu, kamu harus berbuat sesuatu, kamu harus action. Dan ini bagaimana kamu overcome atau mengatasi keterbatasan pikiran dan membiarkan insting kamu bekerja. Nah, take action itu juga adalah sebuah hal yang aku rasakan dari kartu ini. Karena wolf itu it's all about action. Jadi bagaimana dia beraksi, insting bagaimana bagaimana seekor wolf atau serigala itu dia beraksi dalam kawanannya, dan itu yang membuat dia berhasil atau mendapatkan kemenangan. Pada saat kamu merasakan kesulitan, kamu coba tarik nafas yang panjang, kemudian rasakan apa yang terjadi di dalam pikiran kamu, apa yang terjadi dalam tubuh kamu gitu ya, dan coba kamu dengarkan. Ketika body kamu sama mind kamu bersatu, body and mind itu akan bilang sesuatu kepada kamu, dan itu adalah insting. Coba dengarkan insting itu, dan energi insting inilah yang akan diberikan kepada kamu. Selain kepercayaan diri dan mengatasi ketakutan tadi ya, ini yang akan membawa kamu kepada kemenangan. Oke? Kemudian dari Moonology, kamu mendapat kartu Don't let pride get in your way. Oke, jangan biarkan ya gengsi kamu ya, atau mungkin harga diri lah gitu. Harga diri kamu menjadi penghalang, bahkan menjadi penghalang untuk kemajuan kamu atau untuk kebaikan diri kamu sendiri. Jangan ya. Mungkin ini adalah sebuah hal yang berhubungan dengan orang lain ya. Apa yang kamu rasakan saat ini berhubungan dengan orang lain, dan ini membuat kamu jadi merasa tidak nyaman ya, atau bahkan kamu merasa bisa menjadikan sesuatu kemenangan itu karena diri kamu sendiri gitu. Untuk don't let pride get in your way, ini aku merasa kamu butuh ini ya, sepertinya nyambung sama ini. Kamu butuh kolaborasi dengan orang lain atau butuh seseorang untuk membantu kamu, dan ini kayak dia mau mengingatkan kamu, don't let pride get in your way. Jadi ketika kamu butuh seseorang untuk membantu kamu, atau kamu butuh kolaborasi untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidup kamu, jangan didinai, jangan disangkal gitu. Jadi jangan membuat pride ini malah menjadi obstacle kamu, malahan gengsi kamu, kemudian mungkin harga diri kamu merasa dengan meminta bantuan orang lain atau apapun lah ya itu ya, jadi harga diri kamu tidak tinggi atau jangan membuat hal itu. Semua orang butuh orang lain ya, dan ini sangat menyatakan bahwa kamu butuh kolaborasi. Di sini ada 2 cups di sini ya, kamu butuh kolaborasi untuk mendapatkan victory ini, dimana energi pada Blue Moon nanti victory ini mungkin akan tidak. Dan ini wolf ini juga adalah kawanan. Dia bukan lone wolf ya, walaupun di sini satu ya sendiri, tapi wolf itu sejatinya naturalnya adalah dalam kawanan. Dan mungkin itu juga yang memberikan pesan ya untuk kamu bahwa energi kamu ini bisa sangat-sangat baik ketika kamu berkolaborasi dengan orang lain. Oke, kemudian ini ada dari Spirit of Animals, kamu dapat and Spirit, oh my god, time to collaborate. Di sini semut itu nggak pernah kerja sendirian. Nggak pernah aku lihat semut kerja sendirian, pasti bareng-bareng gitu ya. Kalau nggak pernah ketemu satu semut gitu terus udah gitu dia nggak ngapa-ngapain ya, walaupun itu pasti ada gerombolannya gitu ya mengikuti gitu, dan itu benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh kamu nih, kayaknya time to kolaborasi atau kerjasama dengan seseorang yang kamu juga sudah anggap seperti kamu percaya dia, kamu juga menganggap dia bisa menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Jadi terimalah pertolongan dari orang lain, don't let pride get in your way ya. Cobalah terima pertolongan dari orang lain, kemudian membuat kolaborasi, lalu juga
mencoba untuk koneksi dengan spirit ya, dengan insting kamu sendiri. Bagaimana kamu mencoba merasakan apa sih yang ingin insting kamu bilang kepada kamu, tapi juga bagaimana and spirit ini adalah connect kembali kepada spirit kamu, kepada jiwa kamu, kepada soul kamu, dengan cara bermeditasi, berdoa, atau apapun yang kamu ingin rasakan atau yang kamu ingin capai pada saat kamu bertemu dengan spirit seperti apa. Meditasi itu tidak melulu harus berada di dalam ketenangan, kemudian kamu bersila, duduk bersila, memejamkan mata, mendengarkan. Tidak, kamu bisa melakukan segala hal yang kamu senang ya, kamu sukai, itu juga bermeditasi. Dan itu yang akan membuat kamu connect dengan spirit dan insting kamu ya. Maksudnya melakukan segala sesuatu yang positif ya. Kemudian kamu dapat dari apa ini? Oke, ini dari self care, secret of self care, flow like water. Oke, kamu flow like water, dimana kehidupan itu ya begitu, ada ups, ada down, ya kan? Dan kamu diminta untuk flow like water. Dan bagaimana kamu merasakan energi air ya? Energi air itu akan membantu kamu. Mungkin kamu bisa melakukan apa ya, kayak pencarian diri lagi dengan berada di sekitar air, atau kamu bisa mandi, bisa take a bath ya, benar-benar yang kamu set intention ya untuk kembali terhubung dengan diri kamu sendiri, dengan spirit kamu, dengan insting kamu gitu. Dan kamu mencoba flow like water pada saat kamu mengalami apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Flow like water, jangan di-resist, ketakutan kamu jangan di-deny, jangan disangkal, tapi kamu hadapi, kamu coba untuk overcome itu, dan kamu akan menang. Oke? Itu adalah energi Blue Moon kamu ya, energi yang akan dibawa oleh Blue Moon kepada pile 3. Itu saja dari Ann, dan semoga ini bisa membantu. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, oke, untuk kamu yang pilih pile 4, ini ada stack. Wow, ganteng banget kelihatannya ya. Ini rusa jantan. Dan di sini ada trust and thrive. Rusa itu emang ganteng banget ya. Aku sangat-sangat suka sama rusa. Makanya thumbnail aku juga ada rusanya di bawah, karena aku suka sama reindeer dan stack. Dan di sini stack karena dia adalah rusa jantan, yang sepertinya happy souls yang pilih pile 4 termasuk aku. Dan untuk pile 4 ini mungkin nih ya, happy souls yang pilih ini memang ingin hidupnya terus berkembang. Trust, dengan penuh kepercayaan. Trust and thrive, dengan penuh kepercayaan hidup berkembang di dalam terang dan cahaya ya, dimana happy souls tahu bahwa itu adalah pet happy souls. Reindeer ini juga biasanya ya sebagai totem atau makhluk yang dianggap ya spiritual, makhluk yang dianggap sebagai guidance dan protection. Jadi hewan ini adalah hewan yang di Native American atau beberapa kebudayaan tertentu lah, hewan ini dijadikan sesuatu yang membangun atau memberikan jalan keluar, kemudian proteksi dari segala sesuatu yang jahat ya. Dan stack di sini juga memberikan energi healing atau penyembuhan, energi healing. Jadi mungkin ya happy souls yang pilih pile 4 juga adalah seorang healer. Healer dalam arti kamu bisa menyembuhkan mungkin aura, bisa menyembuhkan mungkin juga sakit fisik ya. Mungkin kamu dokter. Jadi ini adalah energi penyembuh. Dan ini kelihatannya nih untuk stack adalah happy souls yang ingin terus berkembang ya. Dan ini akan jadi opportunity yang bagus ya ketika
kamu memilih untuk menjadi healer ya, kamu akan jadi healer yang baik. Dan ini juga adalah sebuah energi leader. Stag itu always leader karena dia rusa jantan yang memimpin kawanannya. Dan segala sesuatunya bisa terjadi terbaik untuk kamu, berkembang untuk kamu ketika kamu benar-benar mengambil peran ini atau peran untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Let's see, kita lihat kartu taronya. Di sini ada 3, aku ambil. Page of Swords. Oke. Ini adalah energi yang akan dibawa Blue Moon kepada kamu. The High Priestess. Wow. Kemudian The Lovers. Oke, The Lovers. Ya. Oke, untuk energi Page of Swords di sini aku melihat ya bahwa kamu juga ada suatu kayak kamu punya ketakutan terhadap kebenaran. Bukan takut terhadap kebenaran, maksudnya gini. Energi Page of Swords ini adalah energi yang membawa kebenaran, yang membawa suatu hal yang mungkin tidak kamu suka, yang mungkin sesuatu yang informasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya. Tapi kamu punya energi The High Priestess di sini, dimana intuisi kamu pada saat Blue Moon nanti, kamu jadi pendeta wanita. Pendeta wanita ini dalam arti bukan dalam religion tertentu ya, bukan. Ini jadi seperti kayak intuisi yang tajam, intuisi yang kuat. Jadi kamu tahu apakah kebenaran dari informasi tersebut dengan intuisi kamu yang kuat ini ya. Dan ini sepertinya informasi tentang seseorang yang berhubungan sama hubungan asmara. Gitu. Entah mungkin pasangan kamu saat ini, entah mungkin ex kamu gitu ya. Tapi ini paling nggak sudah ada The Lovers di sini. Jadi energinya energi yang mungkin sudah terjadi atau saat ini sedang terjadi. Oke. Nah, ini adalah energi yang dibawa Blue Moon kepada kamu, di mana The High Priestess nanti ini kamu akan sangat-sangat terbangunkan, atau ini seperti third eye kamu. Kalau third eye itu the sixth chakra ya. Biasanya kalau sixth sense ya, sixth sense itu kan dari 6 indera ya, indera ke-6 gitu. Kalau ini sixth chakra dari 7 chakra yang ada, dan ini biasanya berada di antara mata ya, di sini di forehead atau kening. Itu ada satu mata lagi, dan itu third eye kamu terbangun atau intuisi kamu jadi lebih tajam dan lebih kuat. Dan untuk The Lovers ini sepertinya ini adalah seseorang yang akan datang kepada kamu ya, menawarkan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan asmara, tapi kamu sendiri tidak terlalu mungkin ya, ini mungkin kamu sendiri tidak akan terlalu tertarik dengan hal ini gitu, karena kamu lebih tertarik dengan bagaimana kamu mengembangkan intuisi kamu, mengembangkan trust kamu ya, dan thrive. Bagaimana kamu dapat semakin berkembang menjadi seorang pribadi yang akan bersinar. Oke, wow. The Lovers ini juga menjadikan sebuah kalau misalnya kamu sudah berhubungan atau sudah punya pasangan ya, ini The Lovers mungkin nanti akan ada energi yang semakin menguatkan hubungan kalian berdua. Jadi mungkin pada saat Blue Moon nanti The Lovers di sini menceritakan tentang hubungan asmara. Jadi hubungan asmaranya mungkin akan semakin erat. Oke. Kemudian aku ambil dari energi oracle. Di sini energi oracle kamu dapat Door to Value. Oke. Wow. Door to Value ini aku merasakan kamu tuh lagi punya energi Midas. Kalau yang nggak tahu, Raja Midas itu nyentuh apa aja jadi emas gitu. Bahkan kemudian dia nyentuh istrinya dan dia jadi emas.
Nah, door to values ini kayak kamu mendapatkan atau diberikan energi material ya. Ini energi material yang tangible atau yang fisik ya, yang fisik bisa dirasakan, dan ini adalah suatu pintu ya yang mulai terbuka. Mungkin kamu sudah mengusahakan gitu ya di masa-masa lalu, kemudian ini ada energi tersebut terbuka untuk kamu, dan ini akan membawa value. Value ini bukan berarti selalu materi juga sih, enggak. Tapi value atau nilai ya, door to value ini adalah nilai, sesuatu yang bernilai untuk kamu. Jadi energinya adalah energi yang bernilai, entah itu uang ya, entah itu mungkin orang-orang di sekitar kamu, entah itu mungkin sesuatu appreciation ya, apresiasi dari orang-orang yang mengetahui pekerjaan kamu gitu. Jadi ini kayak door to value tuh nggak melulu tentang uang, tapi memang di sini kayak sesuatu yang berhubungan sama materi gitu. Dan energi ini energi yang akan dibawa oleh Blue Moon kepada kamu. Oke? Jadi secara spiritual kamu terbangunkan, secara materi kamu juga mendapatkan kesempatan atau pintunya sudah terbuka agar kamu mendapatkan value-value ini. Oke? Lalu Earth of Magic. Dari Earth of Magic kamu mendapatkan Earth Magic Fairies. Wow, kamu adalah keajaiban dunia, keajaiban seorang peri. Seorang peri itu kan bukan sesuatu yang real gitu ya, itu kayak it's a miracle. Dan kamu sendiri bisa jadi seorang peri atau menjadikan miracle, keajaiban nyata di dalam hidup kamu. Wow, energinya energi yang sangat spiritual. Ini adalah energi dimana kamu merasa bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatu melalui, kalau ketika ya kamu punya kekuatan itu seperti layaknya peri ketika kamu connect dengan universe, dengan semesta, dengan connect dengan earth ya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama earth, karena di sini earth magic. Earth magic di mana ada fairies di sini, dan peri-peri inilah yang menjadi keajaiban di dalam dunia. Dan kamu itu bisa menjadi keajaiban dalam dunia ketika kamu connect dengan earth. Ketika kamu mencoba untuk connect dengan earth, itu misalnya nih kamu dalam mungkin saat ini dalam pembatasan ya, pembatasan untuk keluar atau untuk bertemu dengan orang. Kamu hanya dibutuhkan bertemu dengan alam. Dengan alam paling tidak kamu melihat tumbuh-tumbuhan, pohon, bunga, kamu melihat hal-hal yang indah di dalam alam. Mungkin kamu bisa mencari taman ya di sekitar rumah kamu. Kemudian kamu mencoba menghabiskan waktu mungkin sekitar 15 menit atau bahkan cuma 5 menit untuk berhubungan atau bersentuhan langsung dengan alam. Ketika itu energi peri ini akan menjadi sebuah keajaiban dalam hidup kamu, dan energi peri ini yang akan datang ketika kamu sudah connect dengan earth, ketika kamu sudah connect dengan bumi dan semesta gitu. Wow, nice. Kemudian kamu dapat dari Moonology, work through your fears. Nah, ini yang tadi aku bilang, work through your fears. Di sini nih ada sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang mungkin akan kamu dapatkan nanti ya, entah informasi, entah suatu komunikasi, dan ini kayak membuka third eye kamu atau membuka intuisi kamu lebih tajam lagi. Tapi kamu diminta untuk bekerja, bahkan bekerja dengan ketakutan kamu. Jadi ini misalnya nih, ketika kamu takut dengan ketinggian, misalnya gitu ya. Ketika kamu takut dengan ketinggian, kamu malah diminta untuk menaiki tangga. Ketika kamu takut dengan mungkin laba-laba ya, ketika kamu takut dengan laba-laba ya, mungkin kamu diminta atau akan dihadapkan dengan laba-laba dan diminta untuk work through your fears.
Atau ketika kamu mempunyai trauma terhadap hubungan tertentu antara dua insan, kamu diminta untuk melakukan ya penyerahan diri atau memberikan diri kamu ya untuk dapat terkait atau terkonek dengan hubungan dengan seseorang ya, agar trauma-trauma di masa lalu itu hilang. Atau namanya trauma ya bisa dihilangkan, tapi dengan bagaimana caranya kamu bekerja bersama dengan ketakutan kamu gitu. Tapi itu pelan-pelan. Tapi walaupun pelan-pelan kamu diminta tetap untuk bekerja dengan itu, dengan set intention kamu di Blue Moon nanti, supaya segala ketakutan-ketakutan kamu ini yang mana sebenarnya hanya ilusi itu hilang. Atau tidak hilang sama sekali, cuma yang pasti berkurang. Jadi kamu tidak lagi trauma. Atau mungkin kamu yang punya punya apa ya, kepercayaan atau belief kalau semua orang tuh gak bisa berubah, atau semua orang ya, entah semua cowok entah semua cewek yang pernah merasakan sakit hati ya, semua cewek tuh sama aja lah gitu, semua cowok itu sama aja. Nah itu mungkin akan jadi sebuah ketakutan untuk kamu. Tapi ketika kamu bekerja melalui itu, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah lagi. Karena ada the lovers, kemudian ada di bawahnya ada ini, work through your fears. Dan mungkin ini adalah ketakutan kamu terhadap intimacy, terhadap sebuah hubungan, terhadap sebuah asmara, dimana mungkin kamu menghadapi suatu hal yang sulit ya, kegagalan atau bagaimana pada saat masa lampau. Tapi diminta untuk mencoba untuk berusaha menghadapi itu. Oke? Kemudian dari the spirit animals kamu dapat beaver spirit, lay a solid foundation. Wow, oke. Kamu diminta untuk membuat, atau energinya di sini adalah bagaimana kamu akan menciptakan sebuah foundation atau dasar yang kuat, dasar yang solid ya dalam diri kamu, hubungan dan connect dengan spirit. Karena di sini adalah beaver spirit, jadi ini adalah bagaimana kamu punya dasar yang kuat, hubungan yang kuat dengan spirit, dengan sesuatu yang berada di dalam jiwa kamu juga ya, dengan sesuatu yang menjadi dreams kamu ya. Karena dreams itu juga sebuah hal yang bisa mendorong spirit kamu. Ketika kamu punya dreams ya, ketika itu juga kamu ingin mewujudkan dreams kamu, dan itu mendorong spirit kamu untuk bisa mewujudkan dreams tersebut. Jadi kamu diminta untuk set intention kamu ya, energi kamu. Nah, di sini adalah bagaimana Blue Moon akan membawa kamu untuk set intention kamu supaya konsisten ya. Energinya supaya konsisten terhadap apa yang kamu inginkan, long term goals gitu ya. Kemudian ini juga bagaimana kamu menginginkan hal ini, dan bagaimana kamu secara konsisten itu set your goals. Kemudian bagaimana kamu juga mempunyai faith atau iman, keyakinan bahwa kamu dengan koneksi kamu dengan spirit akan membawa kamu kepada keberhasilan untuk dreams kamu atau goals kamu, tujuan kamu dan mimpi kamu. Oke? Kemudian yang terakhir adalah the secret of self-care, di mana kamu diminta untuk plan a vacation. Oke, di sini aku lihat ada third eye lagi. Just planning. Tapi planningnya dengan set intention di dalam pikiran kamu ya, di dalam jadi kamu seperti manifest sesuatu. Dengan berlatih manifestasi ini, kamu akan menjadikan miracles itu terjadi nyata di dalam hidup kamu. Ini manifestasinya berupa vacation. Jadi kamu coba plan vacation atau memanifestasikan sesuatu yang menjadi mimpi kamu ya. Ini adalah bagaimana kamu berlatih untuk memanifestasi dengan vacation kamu ya, dan melatih third eye kamu ini, dimana di Blue Moon nanti energi third eye kamu akan
dibangunkan atau menjadi semakin kuat. Intuisi kamu jadi semakin kuat. Knowing, ya, bagaimana kamu mengetahui sesuatu, ya, yang tidak harus kamu ulik atau kamu korek kebenarannya, you just know aja, kamu tahu aja gitu. Dan itu intuisi atau third eye yang bicara. Dan saat ini kamu diminta untuk plan your vacation dreams, ya, di dalam third eye kamu untuk mencoba untuk memanifestasikan sesuatu yang menjadi dreams kamu. Begitu juga kamu diminta atau energinya adalah kamu connect lagi dengan spirit seperti ini dan membuat dasar yang kuat dengan koneksi tersebut, dan juga mencoba untuk bagaimana menyelesaikan atau menghadapi ketakutan-ketakutan kamu. Itu akan dibimbing pada saat blue moon nanti, bagaimana kamu juga akan menjadikan diri kamu sendiri lebih intuitif. Kamu akan semakin kuat instingnya, ya, dan diminta untuk lebih connect dengan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan bunga, dengan apapun keindahan bumi yang menjadikan kamu balance. Dan ini energi yang akan dibawa pada saat blue moon nanti, yaitu door to value. Kamu akan melihat nilai kehidupan yang lebih dari hanya sekedar materi. Walaupun door to value ini juga menyatakan bahwa kamu akan mendapatkan materi yang baik, ya, secara fisik, ya, uang, dan ini akan memberikan yang terbaik untuk diri kamu di blue moon nanti. Oke? Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye bye.